Halo sahabat Excellent, kembali bersama saya Irma Sustika di TV Excellent. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Mbak Wilda mencoba memperagakan pengelolaan sampah rumah tangga yang biasa kita hadapi di rumah. Tentunya sehari-hari kita selalu menemukan sampah-sampah di rumah. Nah, bagaimana sih kita mengelola sampah-sampah tersebut hingga sebetulnya sampah-sampah yang kita anggap itu tidak bermanfaat, yang selalu kita buang ke tempat sampah dan diangkut oleh bapak pengangkut sampah, itu sebetulnya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali jika kita bisa dan mampu mengelolanya dengan baik. Yuk, mari kita lihat bagaimana Mbak Wilda melakukan pengelolaan sampah hingga akhirnya sang sampah menjadi rupiah dan rupiah. Oke, Mbak Wilda. Oke, makasih Mbak Wilda. Ini apa sih ini Mbak Wilda? Ini ceritanya ini nih ya yang mau kita demokan ya Mbak Wilda. Iya, ini sisa sayuran kita yang sudah kita buang biasanya. Oh, biasanya nih Mbak Wilda, biasanya kan kita kalau beli sayur seperti ini. Iya, betul. Oke, jadi kalau gitu sayuran ini yang bisa, kan ini yang biasanya begini nih. Kita ambil nih. Iya, begitu ya. Nah, ini nih bisa jadi sampah. Iya, ini sampahnya. Ini kan sampah nih biasanya nggak kita makan kan? Biasanya kita buang langsung dengan ikatan gitu. Ini jadi sayur deh, oseng ini jadi sayur. Ini biasanya langsung kita lempar belum ke tempat sampah. Iya. Nah, setelah itu kita bungkus sehari-hari terus dibuang ke tempat sampah. Bau lah gitu kan. Bau, kotor dan segala macam ya. Lalu maksudnya gimana sih ini sampah-sampah ini nih kan jijik loh. Iya. Cuman semua bercampur jadi satu. Ada sisa makanan, sisa tulang-tulang gitu. Sisa makanan yang kalau kita nggak habis itu. Nasi basi gitu. Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau untuk sayuran kita sisa sayurannya kita potong kecil-kecil dulu seperti ini gitu. Jadi sama kita memperlakukan saat kita mau memasaknya gitu. Pakai cinta juga. Iya, semua dilakukan dengan cinta gitu. Jadi karena sampah ini awalnya juga teman gitu, karena dia ada sayuran ini karena ada akarnya gitu, jadi kita juga hargailah ini gitu, memperlakukannya dengan baik gitu. Lalu maksudnya gimana sih nih Mbak Wilda, kok ya katanya sampah-sampah ini dikelola terus bisa jadi uang gitu. Boleh gimana nih ceritanya nih? Nah, sampah yang sudah kita cacah ini, yang sisa sayuran, sisa nasi, sisa makanan. Jadi yang masuk ke sini ini sampah-sampah basah ya? Iya, sampah basah. Sampah yang selama ini tidak disentuh sama orang, jadi langsung dibuang, langsung diantar ke TPA gitu, dibuang ke tempat sampah. Kalau biasanya kan sampah-sampah yang seperti ini udah banyak yang mengelola tuh, dijadikan produk, dijadikan macam-macam. Nah, kalau Mbak Wilda mengambil bagian sampah-sampah basah yang tidak tersentuh, bahkan sebagian orang mungkin jijik kali ya. Iya, biasanya jijik. Nah, menarik loh sahabat Excellent bahwa sampah-sampah yang setiap hari tertumpuk di rumah kita masing-masing, pastinya kita punya sampah-sampah, tapi ternyata dengan pengelolaan yang baik sampah ini bisa menghasilkan rupiah-rupiah. Balik lagi Mbak Wilda, terus diapain nih sampah-sampah ini Mbak Wilda? Sisa makanan ini, sisa sampah, sisa makanan, sampah sayuran gitu, bisa kita olah dengan jadi makanan maksudnya? Bukan. Jadi makanan diolah. Jadi pupuk. Nanti akan terjadi pupuk padat dan pupuk cair gitu. Gitu. Iya. Wah, itu kan bukannya itu pabrik ya? Iya, itu kan kalau ini organik, kita olah dengan mikroba. Nah, kebetulan kita pakai mikroba yang anti bau gitu. Terus diapain nih sampah-sampah ini? Selama ini kan orang malas ngelola sampah basah ini karena bau ya. Nah, kebetulan kita dengan teknologi yang anti bau dan 5-7 hari sudah terolah, dia akan jadi pupuk padat dan pupuk cair gitu. Caranya. Itu dia yang perlu kita kasih tahu ya. Nah, dari situ kita butuh yang namanya bulkin agen, itu namanya penggembur. Nah, kita butuh sekitar 3% sebenarnya dari jumlah sampah ini untuk formula pertamanya.
Nah, bulkinagen ini bisa kita ganti dengan serbuk gergaji. Jadi apapun bisa tanpa ini pun ini dapat. Produk ini kan kebetulan emang udah ada, udah disiapkan. Tapi kalau nggak ada, semua tetap bisa melakukan gitu. Diganti dengan serbuk gergaji. Nah, terus jadi ini sampahnya dimasukin ke sini. Iya, nah dimasukin ke sini. Sahabat Excellent, iya, ini mari kita dia. bermain dengan sampah yang menghasilkan uang. Iya. Ini sampah ini dimasukkan ke nah ini akan jadi formula pertama untuk ini diaduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk, bikin adonan kue ya sahabat. Iya. Setelah diaduk dengan bulkinagen atau serbuk gergaji, nah fungsi ini sebagai penggembur dan sebagai media mikroba yang akan menghancurkan sampah-sampah ini gitu. Ini serasa kita lagi bikin donat nih sahabat. Mikroba itu nanti kita ambil 2 sendok kita hidupkan dalam air sebentar. Mbak Irma permisi. Iya, ini dia. Ini apa ini? Nah, ini dia mikrobanya. Kita sebanyak 2 sendok. Ini kan berbentuk padat. Kebetulan ini mikroba yang anti bau menyengat dalam. Nah, kita hidupkan selama lebih kurang 2 sampai 4 jam. 2 jam pun sudah bisa dipakai. Terus kita basahin ke formula pertama tadi, ke sampahnya. Diaduk rata sampai basah. Iya, terus. Nah, habis itu kita aduk-aduk nih. Iya, diaduk. Diaduk-aduk. Terus kita aduk. Diaduk menjadi sampai rata, sampai semua ini basah. Seperti adonan kue. Iya, jadi tidak perlu jijik gitu untuk sampah gitu. Orang biasa kan identik dengan sesuatu yang kotor gitu. Ini serbuk gergaji kan juga kalaupun diganti dengan serbuk gergaji masih bisa kita sentuh karena bahannya dari kayu gitu loh. Jadi kita nggak perlu anti lah untuk memegangnya. Terus kita tambahin air sesuai dengan formula gitu. Oke, jadi ini semua bisa kita masukin bekas Jadi kalau ada sisa masak nasi, nasi basi, saya masukin sini bisa ya? Bisa, tulang ikan, semua bisa terolah di sini dan terdekomposisi gitu. Nah itu, jadi kita nggak perlu, semua orang bisa melakukannya gitu di rumah. Nah setelah ini nanti kita masukkan ke sebuah alat yang namanya komposter. Kalau di rumah tangga itu ukurannya ada yang kecil. Nah, jadi itu ovennya kenakan, tuh. Iya, ini dia tempatnya. Jadi ini kita tuang ke sana gitu. Iya, jadi ini namanya komposter skala rumah tangga. Nah, inilah yang akan nanti mengubah ini menjadi pupuk padat dan pupuk cair sampah ini gitu. Kita masukkan ke sini gitu. Oke, menarik. Jadi ini kita tuang ke sini nih. Iya. Boleh kita tuang sekarang? Boleh. Nah, sahabat, saya mau tuang ini nih adonan sampah. Adonan sampah. Hari ini saya bermain dengan adonan sampah. Mari kita masuk berat. Iya, boleh. Boleh ya. Nah, sahabat Excellent, kita main dengan masuk ke dalam sampah. Mari. Ternyata ini oven ya? Iya, seperti fungsinya. Kalau kita bilang itu oven. Iya, berfungsi seperti oven. Tadi ternyata bisa kita ada ovennya, tempat pengolahannya loh. Iya, nah ini formula pertamanya gitu. Ini formula pertamanya, lalu diapain nih ini? Nah setelah ini nanti mungkin setelah berapa jam berikutnya kita di meja makan sudah ada sisa makanan. Kita masukkan ke sini, diaduk. Jadi setiap dimasukkan diaduk. Jadi kalau udah kita bikin adonan si pertama ini sudah masuk ke dalam sini, selanjutnya ada makanan lagi, sisa-sisa, ada sampah, langsung masuk. Iya. Oh gitu, jadi besok terus ada lagi tinggal masukin. Iya, terus diaduk gitu. Jadi setiap masukan diaduk lagi gitu. Jadi dia terolah, jadi mikrobanya berjalan di dalam ini. Nah itu yang akan membuat dia jadi hancur. Kebetulan dengan mikroba ini saat ini tercepat di Indonesia 5 hari sampai 7 hari sudah terolah gitu. Nah nanti setelah itu, setelah misalnya penuh,
pupuknya bisa kita keluarkan dari sini. Oh, jadi hasilnya dari sini? Iya, jadi nggak perlu. Kayak Doraemon ini. Iya, ada kantong ajaibnya. Ada kantong ajaib. Iya. Jadi ini begitu pintu ini dibuka, Pupuknya, yang keluar apa? Pupuk padat. Oh, sudah jadi gitu? Iya, nanti kalau setelah di atas 7 hari atau setelah ini penuh gitu, nah yang di bawah terolah, nanti sisakan yang di atas yang belum terolah, berarti dia jadi formula lagi. Jadi kita nggak perlu bikin formula seperti ini lagi gitu. Ini didiemin aja, dia menjadi sendiri setelah setiap hari kita masuk, aduk, dia terolah sendiri. Oke, setelah kita masukin seperti itu. Iya, nah nanti dia terolah sendiri. Iya, terolah sendiri dengan kerja mikroba gitu. Nah, mikroba yang anti bau menyengat. Jadi ditaruh di rumah pun baunya tidak menyengat keluar. Jadi tetap tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu udara di rumah gitu. Jadi yang keluar dari sini ini, dari tempat ini, pengolahan ini, nah di sini nih, sahabat Excellent, ada pintu. Iya. Ya, di sini nih ada pintunya. Iya. Pintu ini ternyata yang proses pengeluaran. Iya, jadi kita nggak perlu angkat dari atas karena jadi nggak usah dituang seperti itu. Setelah mikrobanya ini menyatu, diproses, nanti disisakan, dia berubah jadi pupuk. Nah nanti ini dikeluarkan di sini kan, nah dari sini nanti keluar pupuk cairnya gitu. Nanti dia mengalir, nanti ditampung, nah dimasukkan ke dalam kemasan gitu. Oh, jadi ini bisa dua nih Mbak Wil. Iya. Hasilnya. Iya. Yang di sini pupuk padat, yang di sini pupuk cair. Cair yang di bawahnya gitu. Oh, menarik. Jadi di sini kita ambil seperti jus kali ya. Iya. Diperas gitu iya, ya. kayak diperas. Jadi sisa air beras masukin aja, sisa cucian ikan, cucian daging masuk, itu kan menambah kualitas kompos gitu. Oke. Yang komposnya pupuk padatnya keluar, kita buka. Iya. Gitu ya? Iya. Coba ya, saya mau lihat, boleh ya? Iya. Cuma pasti ini kan belum jadi ya? Iya, belum jadi. Oke, ini kan pasti belum jadi. Iya. Jadi nanti ini kayak begini nih, kayak seperti ini nih sahabat nih. Wow. Tapi ini baru dimasukin, jadi dia belum jadi kompos. Nunggu 5 sampai 7 hari. Kita mesti tungguin 5 sampai 7 hari menjadi hasil yang ajaib. Iya. Nah, ini benar-benar ternyata ini benar-benar Doraemon ini. Iya. Nah, gini. Iya, dari betul. Sini keluar yang pupuk cairan. Nah, itu sudah menjadi pupuk karena sudah terdekomposisi oleh mikrobanya. Sisa air beras, sisa air cucian ikan dan daging itu masuk. Jadi nanti dia ke sini terolah. Jadi kalau sebelum ini dia sebelum mengalir, biarin aja sampai dia nanti mengalir atau kita tuangkan juga bisa gitu. Oh, tinggal kita tampung di botol. Iya, terus siap dipasarkan gitu. Nah, kalau untuk pupuk padatnya bisa kita kemas dengan kemasan seperti ini gitu. Oke. Sahabat Excellent, masih penasaran kan dengan perbincangan dan obrolan saya dengan Mbak Wilda? Stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di TV Excellent. Strive for Excellent.